Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ahmad. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Puasa? Alhamdulillah puasa. Puasa Eko? Insya Allah. Jadi kita sudah beberapa hari puasa, alhamdulillah. Tapi di awal-awal puasa ini kita masih sering nih Mas menghadapi banyak kendala nih, karena mungkin kita jarang latihan ya, cobaan juga mungkin ya. Jadi apa sih yang triknya atau tips lah biar kita tuh tetap bangun sahur nih, karena sahur ini kan suatu kebiasaan yang diubah, yang sebelumnya kita bangunnya pada saat subuh. Nah ini kita bangunnya sebelum subuh nih, kita harus bangun dan makan. Nah biasa makannya jam 7, ini makannya jam 4 atau jam 3 biasanya gitu. Nah ini apa nih Mas tipsnya kira-kira yang biar kita semangat nih buat sahur gitu Ya, baik sahabat Insan Bananti dimanapun berada, kita tahu untuk perkara sahur ini merupakan anjuran atau sunnah Rasulullah SAW. Walaupun di beberapa kita yang belum terbiasa itu akan terasa berat, maka kami menimbulkan perasaan untuk berat untuk melaksanakan sahur. Tapi yang perlu kita ketahui, dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Nah, jadi yang perlu kita pahami di dalam sahur itu, selain untuk menambah energi kita untuk berpuasa pada hari itu, yang paling terpenting yaitu terdapat keberkahan di dalamnya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan untuk makan sahur itu sendiri dianjurkan tidak terlalu cepat. Oh gitu. Nah, iya ini kembali ke makan sahur tadi kan Mas Ahmad bilang ada keberkahan di dalamnya, benar. Masya Allah sekali ya. Nah ini fenomena di Indonesia nih Mas Ahmad. Jadi kebanyakan kalau di kampung-kampung itu jam 2, jam 3 subuh itu udah pada ribut nih, udah pada makan sahur. Nah jadi kalau kita makannya terlalu pagi nih, itu kayaknya agak khawatir kita nggak kebangun subuh. Gimana nih Mas Ahmad? Ada nggak kira-kira hadisnya atau saran-saran atau yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu sahur itu baiknya di jam berapa sih gitu? Ya. Kalau untuk waktu sahur sendiri ya, waktu sahur itu lebih baik dilaksanakan atau dilakukan sekitar setengah jam sebelum subuh. Setengah jam berarti dalam ya. hadisnya yaitu bagaimana kita untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jangan dibalik. Jangan jadi kalau cepat berbuka batal dong puasanya. Iya kan, jadi diakhirkan sahurnya itu. Nah, jadi kalau di hadisnya itu sekitar 50 ayat. 50 ayat ya. Mungkin nanti sekitar 30 menit, 45 menit ya. Jadi 50 ayat untuk bisa tilawah setelah makan sahur itu, agar kita persiapan tidak terburu-buru untuk melaksanakan sholat subuh nanti, atau ada waktu luangnya gitu. Jadi yang terjadi di kita ini saking semangatnya itu sahurnya jam 3, jam 4 gitu. Nah, ditakutkan seperti yang tadi dikatakan Mas Eko, dikhawatirkan setelah kita sahur kita tiduran ya, tiduran. Dan yang wajib berikutnya itu yang tinggal sholat subuh, apalagi 2 rakaat sebelum subuh, banyak yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi itu, maka kita untuk mengakhirkan makan sahur itu. Terima kasih nih. Terus ada lagi nih Mas Ahmad, ada juga nih beberapa, bukan pendapat tapi nggak tahu nih siapa yang awal mulanya yang mengatakan bahwasanya inti dari puasa itu sahur. Jadi khawatirnya seperti ini, jadi nanti ada orang yang berpendapat kalau nggak sahur nggak puasa gitu. Nah sebenarnya gimana sih sahur itu kalau puasa nggak sahur tuh gimana gitu? Triknya gimana gitu Mas Ahmad? Ya, kalau terjadi kasus seperti itu, terjadi kalau kita lupa berpuasa, maka lupa sahur. Lupa sahur, kita tetap berpuasa karena kita sudah niat dari malam harinya. Gitu ya. Dan juga yang sering terjadi, kalaupun kita sebelum waktunya subuh kita terbangun gitu ya, misalnya mepet waktunya, kita masih diperkenankan untuk sahur menjelang azan subuh. Nah, bahkan ada beberapa riwayat mengatakan ketika kita sedang keadaan genting, kita sedang munyah atau itu
makanan ada di tangan makanan misalkan ada gitu di ya. tangan ataupun dalam mulut kita itu Boleh boleh dihabiskan dulu. dulu Masya gitu. Allah. Jadi Berarti- jangan dibuang, nggak ada itu. Itu Ya. masih berlaku gitu. Jadi masih Islam itu sangat Tapi mudah, tidak setiap sahabat hari ya. seperti itu Ya, ya. yang jadi kebiasaan ya nanti. Oh, azan. Wah, gitu tidak terburu-buru juga seperti itu Iya, gitu ya. Jadi itu ya, di gitu. keadaan-keadaan yang tertentu saja gitu. Ya, Oke, seperti terima itu. kasih nih Ya. Mas Ahmad. Berapa tipsnya yang diberikan tadi? Pertama, keberkahan dalam sahur, kemudian kalau nggak sahur itu gimana tripnya tadi, Ya. berarti kita tetap berpuasa. Jadi teman-teman insya Allah nanti dimanapun berada, hari ini kita sudah dapat penjelasan nih dari Mas Ahmad terkait masalah sahur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.